Wah, kalau misalnya kita bahas mengenai judul produk, jujur ini sih nggak bakal habis. Namun di sini gue pengen menyampaikan ke kalian, gimana caranya kalian bisa mengetahui bahwa penamaan produk kalian itu salah, teman-teman. Dan di sini gue akan kasih tau kalian kesalahan penamaan judul produk dan solusinya yang tepat tuh kayak gimana, biar waktu kalian menamakan judul produk kalian, ya tujuannya adalah supaya produk kalian makin mantul lah, dan organiknya naik, dan customer bisa lebih mudah mendapatkan produk yang kalian jual. Jadi penamaan produk itu adalah salah satu panel marketing yang sangat-sangat penting, teman-teman. Dimana kalau misalnya kita jualan di online, tanpa adanya judul produk yang tepat, dengan keywords-keywords yang on point, maka produk kalian tidak akan maksimal. Dengan penamaan produk yang jelas, kalian bisa mendapatkan penjualan yang lebih banyak, laris manis, banjir orderan, dan tentunya omset kalian akan naik terus, teman-teman. Kata kunci judul sendiri selalu berubah sewaktu-waktu. Kata kunci selalu evolve dan bisa berkembang setiap waktu. Bahkan bisa memunculkan keywords-keywords viral, baik untuk durasi waktu pendek maupun jangka panjang. Jadi apa sih kesalahan para seller atau yang harus kalian pahami biar dalam pembuatan judul produk kalian tidak salah? Wait guys, tapi sebelum itu kalian harus like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, teman-teman. Pembahasan ini bakal seru banget, teman-teman, karena gue cukup spesifik pembahasannya. Gue akan kasih lihat kalian visualnya juga, tapi gue mau berharap like-nya bisa tembus di atas 1000, teman-teman. Kira-kira bisa nggak tuh, teman-teman? Jadi teman-teman tinggalkan like dulu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa di atas 1000, gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang sudah like. Langsung kita masuk ke topik utamanya mengenai pembahasan penamaan judul produk. Let's go. Main base keywords. Banyak yang salah dalam hal ini, teman-teman. Bahwa SEO yang kita pakai untuk judul produk, terkadang ternyata kalian tuh salah penempatannya, teman-teman. Mungkin judulnya sudah oke, tapi kalian salah penempatannya. Dan ini ngaruh tuh, teman-teman. Kalau misalnya kalian jualan di online, bahwa penamaan produk ini benar-benar cukup fatal. Nah, gue akan kasih kalian contohnya kayak gimana. Tugas kita sebagai seller harus selalu up to date tentunya. Kalian harus pahami mengenai main base keywords. Dalam artian, kata kunci terbaik berada di posisi paling awal atau depan. Misalnya contoh pada gambar ini. Nah, ini menggunakan judul rak penyimpanan model jepit serbaguna cocok untuk makanan kulkas. Nah, mungkin ini terlihat baik-baik saja, tapi ada yang lebih baik supaya lebih optimal ketika kalian membuat judul produk ini. Sebagai contoh, yang benar itu adalah rak jepit sliding kulkas, organizer, strip penyimpanan makanan, hemat ruang. Nah, kenapa menggunakan kata kunci atau judul yang seperti ini? Kalimat rak jepit sliding kulkas menjadi kata kunci di awal dengan tujuan lebih catchy dan hit buyer ketika sedang mencari produk sebelum memutuskan untuk klik produk kalian. Nah, jadi untuk kata kunci rak kulkas sliding itu ditaruh di paling depan. Supaya kenapa? Ketika customer melihat, dia langsung tahu, oh ini adalah rak kulkas, bisa sliding. Nah, jadi ini poin pentingnya dibandingkan foto atau mungkin judul yang tadi gue sampaikan di awal. Itu udah jelas berbeda, teman-teman. Ketika kalian salah menempatkan posisi kata kunci, itu bisa mendapatkan feedback yang berbeda. Ingat, tujuan kalian untuk mendapatkan klik terlebih dahulu. Dengan kalian membuat judul produk yang seperti ini, kalian dijamin bisa mendapatkan klik yang lebih banyak. Urusan checkout, urusan nanti lah. Yang penting dapat klik produk terlebih dahulu. Karena traffic itu juga penting. Nah, kalian bisa lihat di sini, rak kulkas serbaguna sliding baru ini mendapatkan penjualan 10.000 plus, sedangkan rak kulkas multifungsi storage box cuma mendapatkan 491 terjual, padahal harga produknya sama. Nah, kembali lagi, ini tuh hal sepele, tapi sangat berarti ke respon penjualan kalian ke depannya. Ini adalah contoh yang menarik, but again, semua seller punya cara mainnya masing-masing. Di sini gue hanya membantu menjelaskan. Mungkin bagi beberapa seller, ketika mengetahui tips yang nomor 1 ini nih, baru nomor 1, kalian sudah mengira, gue juga tahu. Wait, gue tanya dulu ke kalian. Tahu yang kalian maksud tuh kayak gimana? Nah, masalahnya adalah kalian sudah praktekin ke seluruh produk kalian belum? Masalahnya kan masih banyak kalau gue perhatiin nih seller salah. Nah, gue jujur, gue lihat belum banyak seller yang mengerti hal-hal kayak gini. Padahal ini penting banget untuk kalian pahami, teman-teman. Dan saya gue bikin video ini secara gratis. Gratis loh, teman-teman. Biasa pada bayar tuh di luar sana. Cuman gue pengen bantu teman-teman di sini. Karena Ryogan itu dulu ketika mencari informasi sangat sulit. Dan ketika gue bisa mendapatkan experience gue sendiri, gue pengen sharing ke kalian secara gratis. Karena dulu gue susah untuk cari informasi, teman-teman. Jadi jujur, sampai hari ini gue masih banyak menemukan seller yang salah dalam melakukan penamaan judul. Dan ingat, keywords itu tidak akan pernah stop, karena bahasa itu selalu up to date.
Apalagi dengan tren-tren sosial media zaman sekarang yang suka membuat bahasa-bahasa baru yang walaupun tidak ada di KBBI. Jadi kalau kalian merasa sudah tahu, berarti kalian membatasi diri kalian dan berhenti untuk belajar. Padahal kan update mulu. Yang kedua, brand name. Nah, teman-teman, ini jadi pembahasan yang cukup menarik ya mengenai brand name, teman-teman. Karena sebenarnya nggak semua seller itu menggunakan brand name, dan bahkan terkadang ada harusnya tipikal seller yang harusnya pakai brand name, malah nggak pakai, teman-teman. Jadi, di brand name ini, gue mau teman-teman simak baik-baik karena ini cukup kompleks, tapi mudah dipahami lah, karena gue udah menggunakan bahasa yang mudah dan visual yang mudah. Jadi, gue akan menjelaskan mengenai brand name tuh maksudnya kayak gimana dalam penamaan judul produk. Kenapa brand name harus diletakkan di judul? Supaya customer bisa mengetahui bahwa itu punya kamu. Atau bahkan sekaligus mendapatkan branding nama toko kamu. Namun hal ini biasa dilakukan kalau memang kalian punya brand sendiri, SKU kalian banyak, atau produk jualan kalian sudah banyak. Dan kalau kalian pede bahwa toko kalian akan berkembang dan akan mendapatkan penjualan yang banyak banget, ya bolehlah pakai nama toko kalian di depan, itu nggak masalah kok. Jadi bebas. Tapi biasanya di tahap ini kalian kalau misalnya pakai nama toko bukan nama brand ya, itu kalian adalah importir, distributor atau tangan pertama. Untuk reseller atau dropship lebih baik jangan. Namun ada dua note penting yang harus kalian tahu. Jadi di sini ada brand name official dan ada brand name non official. Nah, kalau misalnya brand name official itu adalah nama brand yang dimana seller yang punya brand tersebut yang menjual produk tersebut. Tapi kalau brand name non-official adalah nama brand untuk toko non-official yang menjual produk-produk dari brand. Nah, untuk brand name official itu sangat aman untuk branding dan visibilitas. Tapi kalau brand name non-official itu tingkat keamanan 50/50. Nah, kenapa tingkat keamanan 50/50? Yang pertama, dari sudut pandang customer, bisa langsung percaya karena sudah tahu brand tersebut, sudah terkenal. Atau yang kedua, karena ada brand, akhirnya melihat kompetitor yang harganya lebih murah. Dan poin yang nomor dua, sudut pandang official brand diperbolehkan karena membantu jual dan diizinkan. Namun yang kedua, karena hak cipta bisa terkena poin penalti. Nah, untuk peraturan hak cipta merek, kalian juga bisa lihat di foto di sini, teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin pelanggaran mengenai haki, baik ada pelanggaran merek dagang, pelanggaran hak cipta, pelanggaran desain industri, dan pelanggaran paten. Nah, kalian bisa baca di sini, kalian bisa pause videonya, jadi gue tidak menjelaskan lagi teman-teman ya. Ingat tadi ada dua, brand name official dan brand name non-official. Jujur kalau misalnya brand name, ya kalian boleh lah, karena kalian yang punya tokonya, kalian yang punya brandnya, dan jadi kalian pakai nama brand kalian di judul produk, dan nama judulnya juga sesuai dengan nama toko kalian. Tapi ada juga tipikal yang seller yang non-brand, teman-teman. Non-brand tapi menjual barang official. Nah, ini kayak gimana? Yang tadi gue jelaskan, bahwa ini 50-50, 50/50. Mungkin kalian bisa laku karena mendapatkan exposure dan mendapatkan organic traffic dari nama brand tersebut. Jadi udah dapat trust-nya. Tapi itu bisa jadi bumerang. Karena mungkin aja nanti customer yang melihat brand kalian, walaupun kalian bukan yang official ya. Jadi nanti customer malah melihat-lihat kompetitor yang harga lebih murah yang mana. Dan kalian juga harus pahami mengenai hak cipta. Bukan berarti kalian bisa seenak jidat atau jualan produk-produk brand orang lain karena kalian bisa kena pelanggaran haki. Jangan sampai nanti kalian malah kena poin pelanggaran sampai 6 poin penalti. Dimana nanti toko kalian bisa bahaya. Amit-amit bisa sampai toko kalian tuh dimoderasi. Jadi untuk yang toko non-official, tolong benar-benar diperhatikan kalau misalnya kalian pengen menjual produk-produk official ya. Sinonim keywords. Nah, untuk sinonim keyword sebenarnya boleh kalian pakai, boleh juga tidak. Ini balik lagi ke tips kalian, cara jualan kalian tuh kayak gimana, ini bebas teman-teman. Tapi di sini gue pengen menjelaskan ke kalian. Jujur untuk gue pribadi, untuk sinonim keywords, untuk produk gue, itu mixing. Ada yang pakai sinonim, ada juga yang tidak. Tergantung lagi, balik lagi ke produknya apa, terus kira-kira di market tuh kayak gimana responnya. Jadi gue cukup mixing, tapi gue akan menjelaskan kalian mengenai sinonim keywords itu kayak gimana dan kenapa gue menggunakan metode mixing. Jadi untuk toko gue pribadi dan toko klien gue, biasa gue untuk penamaan produk itu gue ada sinonimnya itu mixing teman-teman. Tujuannya apa sih? Untuk broad exposure, product recommendation, dan juga typical customer. Nah, untuk broad exposure sendiri, goalsnya adalah memperluas organic product biar lebih maksimal. Kalau product recommendation, goal saya itu adalah memanfaatkan organik dan ads untuk rekomendasi produk. Dan untuk typical customer, goals-nya adalah mendapatkan customer dengan behavior bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, kalian bisa lihat ya, kalian pasti udah tahu lah ini gambar apa ya.
Nah, untuk tipe sinonim keyword sendiri, itu ada headphone, ada headset, ada earphone. Nah, tujuannya untuk apa? Masing-masing dari headphone, earphone, dan juga headset, itu punya marketnya masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan 3 sinonim tersebut di judul produk kalian, maka kalian bisa mendapatkan gabungan dari keseluruhan market tersebut. Jadi kalian mendapatkan broad exposure, teman-teman. Jadi organik kalian juga pasti bisa naik, teman-teman. Cuman tadi gue harus infokan ke kalian bahwa tidak semua produk bisa menggunakan cara ini, teman-teman. Karena terkadang jadi terlalu panjang judulnya, terlalu spam, dan ini agak bahaya juga. Jadi pinter-pinter kalian lah dalam melakukan yang namanya synonym keywords. Dalam menentukan synonym keywords, kalian harus benar-benar riset sinonim dari produk kalian tuh apa saja. Karena kalau kalian membatasi, ya berarti kalian juga bisa menghilangkan tipikal customer dengan bahasa atau pengetahuan bahasa yang berbeda. Dan ingat, ini bisa membantu membuat produk kalian lebih sering muncul di halaman rekomendasi. Tapi, ada pengecualian untuk hal ini. Nah, teman-teman, gue mau teman-teman memperhatikan hal ini ya, karena ini penting banget untuk kalian tahu. Kalian bisa lihat 2 foto ini. Sama-sama menggunakan dispenser beras dan tempat beras, dan gambarnya sama, cuman harganya berbeda. Nah, kalian bisa lihat, yang harganya murah, ini 41.990 terjual 943 terjual. Sedangkan yang dijual di 42.000 itu 36 yang terjual. Nah, untuk kalian yang non-official atau mungkin tidak termurah di produk tersebut, ini bisa menjadi bumerang buat kalian juga. Karena kalau kalian head to head dengan produk kompetitor atau official, jadi bahaya banget, penjualan kalian bisa langsung drop. Atau kalian iklanin malah ke toko kompetitor. Jadi pastikan kalian benar-benar riset terlebih dahulu. Makanya gue bilang untuk gue pribadi, gue bermain di mixing produk. Jadi kalau kalian menjual produk yang sama, gue pasti melihat dulu nih, cocok gak ya dengan toko gue, atau cari produk yang jelas tidak dipakai sama kompetitor, atau mungkin di main market masih bisa kebagi tidak. Karena ada tipe produk, memang customer belinya dikit dan maunya yang paling murah. Makanya kalian harus benar-benar riset produk sebelum kalian memutuskan untuk jual atau stok produk tersebut. Oke, jadi gue akan mencoba menjelaskan lagi teman-teman ke kalian ya, takutnya kalian bingung teman-teman. Jadi, ketika kalian menggunakan sinonim produk, bukan berarti kalian bisa memanfaatkan atau memasukkan seluruh sinonim produk dari produk kalian. Karena ingat, takutnya ada judul-judul tertentu yang justru malah head-to-head dengan kompetitor. Jangan sampai kalian menggunakan kata kunci judul yang sama dengan kompetitor yang dimana kalian bukanlah yang paling murah. Ini bahaya banget, teman-teman. Karena yang ada nanti ketika kalian iklanin, atau mungkin kalian udah capek-capek untuk edit foto, bikin video yang bagus, trafficnya malah ke toko sebelah. Karena kalian head-to-head dengan judul yang sama dengan kompetitor yang harganya murah. Dan so tadi gue jelaskan, kalau misalnya kalian mau jual produk tersebut, harus benar-benar di-reset. Produk ini masih bisa laku nggak? Atau mungkin demand-nya gimana? Nah, ada tipikal produk yang tadi, dia lakunya cuma karena satu produk itu doang. Jadi, ya muternya cuma satu produk doang, jadi customer lihatnya yang paling murah aja. Dan ini gue hindarin teman-teman produk-produk seperti ini. Nah guys, itu adalah kesalahan dan solusi yang bisa gue kasih tahu ke kalian mengenai penamaan judul. Masih banyak hal yang belum gue bahas, tapi gue rasa ini sudah membuat kalian pusing, dan gue juga pusing buat skripnya. Hahaha, editor gue juga pusing sih kayaknya. Hahaha, sorry ya. Oke guys, itu adalah 3 kesalahan dan juga beserta dengan solusinya, bahkan dengan visualnya gue sampaikan ke kalian. Jujur, gue lumayan pusing sih ketika bikin skripnya, tapi at least gue sudah menggunakan bahasa-bahasa yang cukup dimudah untuk kalian mengerti, dengan visual yang mudah kalian mengerti, dan hopefully bisa tersampaikan dengan baik ke kalian. Jujur gue penuh effort teman-teman. Kalian harus lihat ya, gue bikin skripnya kayak gimana nih. Ini teman-teman, gue sampai gambar-gambar begini loh. Jadi kayak, ya, seniat itu teman-teman. Untuk kalian teman-teman, gue cukup niat dalam hal ini teman-teman. Karena gue nggak mau kalian jadi misleading atau misinformation. Tapi but again, nggak harus kalian mengikuti tips dari gue teman-teman. Gue cukup fair. Bukan berarti ketika gue bisa memberikan tips ini ke kalian, kalian wajib untuk mengikuti. Bebas kalian mau ikutin atau tidak. Karena baik lagi, kalian yang jualan, kalian yang punya strategi masing-masing, kalian tahu yang enjoy dan nyamannya untuk kalian tuh kayak gimana. Jadi, bebas untuk kalian ekspor, yang penting never stop learning, dan jangan lupa untuk follow Rio Gandhi. Oke guys, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi. Dan semoga kalian mendapatkan insight baru, experience baru, kalian bisa mendapatkan hal-hal yang belum kalian ketahui. Kalau misalnya kalian pengen request video apa atau pembahasan apa, kalian juga boleh langsung komen saja teman-teman. Nanti kalau misalnya kira-kira pembahasan yang menarik, gue pasti akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi, komen aja sebanyak-banyaknya, atau mungkin tanggapan kalian, atau kok request bahas ini dong, atau mungkin bahas apa kok. Ya,
komen aja sebanyak-banyak ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa langsung kunjungi ke website di bawah ini. Di situ ada link-link atau mungkin pilihan-pilihan digital course gua. Nanti kalian bisa dapat berupa video-video digital course yang dimana kalian bisa buka selamanya. Dan itu bebas, cuma sekali bayar aja. Kemudian kalau misalnya kalian pengen memakai jasa konsultan gua, atau pengen gua datang ke kantor kalian, ke toko kalian, atau mungkin datang ke kota kalian, atau pengen tokonya gua handle, atau pengen kita ada pertemuan offline atau online, bisa hubungi ke nomor di bawah ini teman-teman. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja. Dan mohon maaf, kalau misalnya admin gue balasnya lama teman-teman. Sebenarnya bukan lama, tapi chat yang masuk itu banyak banget teman-teman. Jadi mohon bersabar, relax teman-teman, pasti dibalas. Kalau misalnya dalam waktu beberapa hari belum dibalas, kalian boleh chat lagi tanpa harus spam. Dan ingat, mohon maaf teman-teman kalau misalnya kalian banyak yang nanya-nanya, tapi please teman-teman, itu hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, bukan untuk pertanyaan yang lain, karena yang balas admin gue. Karena, ya, itu beda teman-teman. Kalau misalkan pengen nanya-nanya gue secara pribadi, komen aja di YouTube, atau komen aja di Instagram, atau mungkin DM gue saja. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih. Suara gue udah mau habis karena gue syuting 3 video, dan which means sekarang udah jam 3.34, ya, setengah 4 subuh. Jadi hari Minggu, besok gue pagi jam 10 gue harus meeting, tapi gue harus syuting dulu. Jadi, oke, well, it's okay teman-teman. Demi kalian. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.